membubarkan pesta miras dan balap liar di malam tahun baru. Meninggal saat mengemudi bus Trans Mamminasata tabrak 3 kendaraan. Oknum polisi aniaya seorang anak di bawah umur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saja Anda sehat dan tetap semangat tentunya beraktivitas di hari ini, Kamis penanggalan 5 Januari 2023. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Daeng Nacong di program Razia. Kita awali. Patroli skala besar dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan di malam pergantian tahun 2022 ke 2023. Sejumlah anggota Satreskrim dan Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang melakukan patroli membubarkan sejumlah pemuda berpesta miras dan balap liar. Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Narkoba Polda Sulsel bahu-membahu di malam pergantian tahun baru 2022 untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Kota Makassar. Sebelum melakukan patroli gabungan, sekurangnya puluhan personil terlebih dulu diberikan pengarahan dalam menjalankan tugas pengamanan dalam pergantian tahun 2022. Direktur Kriminal Umum Polda Sulsel Kombes Pol Jamaluddin Farti bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Dodi Rahmawan yang memimpin jalannya patroli mengamankan malam pergantian tahun 2022-2023. Sesuai SOP ya, ketika misalnya ketemu orang, kalau memungkinkan silakan digeledah. Ya, sasaran pertama sajam busur ataupun miras langsung ambil aja. Kalau miras langsung ditumpah di tempat aja, nggak usah repot-repot. Ya, kalau ada miras, balok apa Anda ketemu nih, langsung tumpah di selokan aja. Itu lebih bagus, efektif. Usai mendapatkan pengarahan dalam apel gabungan pelaksanaan pengamanan malam pergantian tahun baru, anggota Satreskrim Polda Sulsel bersama anggota Reserse Narkoba Polda Sulsel kemudian melakukan patroli mengitari sejumlah ruas jalan di Kota Makassar yang disinyalir rawan terjadi tindak kriminalitas. Dalam patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Sulsel, sejumlah pemuda yang tengah menikmati malam pergantian tahun dengan meminum minuman keras di pinggir jalan Macini tak luput dari pemeriksaan polisi yang sedang melintas, hingga sejumlah minuman keras pun ditumpahkan dan sejumlah pemuda diminta untuk membubarkan diri. Patroli gabungan Satreskrim Polda Sulsel dan Reserse Narkoba Polda Sulsel terus melakukan patroli usai membubarkan sejumlah pemuda yang tengah berpesta miras. Saat melintasi Jalan Urip Sumoharjo, pihak kepolisian Polda Sulsel yang tengah berpatroli di malam pergantian tahun terpaksa harus menegur beberapa remaja yang hendak meletuskan petasan di tengah jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Sementara di Jalan Veteran Kota Makassar, patroli kepolisian Polda Sulsel berpas-pasan dengan sejumlah remaja yang tengah melakukan balap liar dan freestyle di atas sepeda motor yang menyebabkan salah satu pengguna jalan tertabrak. Saat dihadang oleh anggota kepolisian, para remaja yang tengah balap motor dan freestyle pun kocar-kacir berlarian memacu sepeda motor menghindari kejaran polisi. Polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan sebagai lokasi berpesta minuman keras di Kabupaten Goa. Alhasil belasan warga kedapatan tengah asik berpesta minuman keras. Belasan warga yang tengah asyik berpesta minuman keras ini langsung panik melihat kedatangan petugas di Dusun Pakato Cadi, Desa Pakato, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Sejumlah warga yang tertangkap basah saat sedang meminum minuman keras pun berusaha meninggalkan lokasi.
Untuk menghentikan pesta miras ini, petugas yang melakukan penggerebekan pun mengumpulkan sejumlah minuman keras ini lalu memusnahkannya dengan cara ditumpah. Sedangkan para pelaku pesta minuman keras hanya didata dan diberikan peringatan oleh petugas untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ironisnya pesta minuman keras ini berencana digelar oleh para pelaku hingga malam pergantian tahun baru. Penggerebekan ini dilakukan atas informasi masyarakat tentang adanya pesta minuman keras hingga malam pergantian tahun di salah satu rumah warga. Kita dari Polsek Bontomaranu yang dipimpin oleh Kapolsek Bontomaranu langsung menyikapi untuk mengamankan para pelaku pesta miras. Sampainya di Polsek, kita hanya membuatkan pernyataan saja. Usai pemusnahan miras di lokasi, pemilik rumah Idris Daeng Pata yang menggelar acara pesta miras di rumahnya langsung diamankan ke Mapolsek Bontomaranu, Kabupaten Goa untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria membawa senjata tajam jenis badik nekat menerobos blokade polisi yang sedang melakukan razia malam pergantian tahun. Saat dihentikan, salah satu pelaku nekat kabur ke rawa hingga aksi kejar-kejaran sempat terjadi. Polisi kehilangan jejak setelah pelaku masuk ke rawa di samping rumah warga, sementara rekannya berhasil tertangkap. Selain mengamankan satu pelaku, polisi juga berhasil menyita senjata tajam jenis badik yang dibawa pelaku. Usai digeledah, pelaku langsung digiring ke Mapolsek Waras Selatan. Barang bukti yang ditemukan ikut disita sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui merupakan anak di bawah umur. Razia di jalur masuk dan keluar kota ini dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan yang dapat merusak ketentraman bagi warga yang sedang merayakan malam pergantian tahun. Selain menggeledah pengendara sepeda motor, polisi juga memeriksa kendaraan roda 4. Kami lakukan pemeriksaan di kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada 1 buah hasil yang ditemukan, yaitu barang bukti badik, benda tajam yang kami amankan dan kami lakukan untuk pemeriksaan. Namun setelah kami lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan masih di bawah umur. Jadi untuk sementara yang bersangkutan kami amankan di wilayah Polsek Waras Selatan bersama barang bukti dan Tidak hanya di wilayah selatan, razia serupa juga dilakukan di tapal batas wilayah utara Kota Palopo. Sejumlah pengendara tanpa helm dan dilengkapi surat kendaraan diminta berbalik arah. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tabrakan pemotor di malam pergantian tahun baru terjadi di depan Pertamina, tepatnya di Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kedua pemotor kritis terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Seorang pemotor menabrak motor lain di Jalan Poros Trans Sulawesi, tepatnya di depan Pertamina Bungorok, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat pemotor dan pacarnya melintas dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba pemotor lain memotong jalan hingga kedua pemotor ini bertabrakan. Seorang pemotor terluka parah pada bagian kepala akibat terbentur aspal hingga tak sadarkan diri. Kedua korban pemotor dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan perawatan medis. Yaitu diduga pengendara sepeda motor putih hendak membelok. Dia yang bergerak dari arah selatan ke utara, yaitu Makassar ke Baru, hendak membelok di penggalan jalan depan SPBU Bungorok, kemudian ditabrak dengan sepeda motor Kawasaki Ninja yang bergerak dari arah utara ke selatan, yaitu dari arah Baru ke Makassar.
Dalam kejadian ini, kedua pemotor terlempar dengan jarak 10 meter dari tempat tabrakan tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi meninggal saat mengemudi bus Trans Maminasata tabrak 3 kendaraan. Informasinya sesaat lagi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari meningkatkan imunitas anak-anak kita melalui imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa. Alhamdulillah, Kota Makassar pada bulan Oktober telah melakukan imunisasi PCV atau imunisasi untuk mencegah radang paru atau penyakit pneumonia yang diberikan secara injeksi melalui 3 dosis pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Dilakukan di 47 puskesmas. Ayo cegah penyakit pneumonia atau radang paru melalui imunisasi PCV. Kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita bersama-sama cegah dan zero stunting melalui pendekatan A, B, C, D, dan E. Aktif minum tablet tambah darah. Kumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali di layanan kesehatan terdekat. Cukupi konsumsi protein hewani. Datang ke posyandu setiap bulan. Dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peduli Ki, salam Ki. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rahasia. Kita ke informasi lain. Diduga mengemudi dalam kondisi sakit, seorang sopir bus Trans Maminasata di Kabupaten Takalar meninggal dunia saat bus yang dikemudikannya sedang melaju menuju Kota Makassar. Kondisi bus yang sudah oleng pun seketika menyerempet dan menabrak 3 kendaraan lain. Kecelakaan bus Trans Maminasata dengan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Poros Galesong, Desa Aeng, Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini terjadi saat supir bus Trans Maminasata yang diketahui bernama Fahrul Moko Ginta tiba-tiba meninggal saat bus yang dikemudikannya sedang melaju ke arah Kota Makassar. Akibatnya bus yang oleng menabrak dan menyerempet 3 kendaraan sekaligus hingga terhenti di tengah jalan. Mengetahui supir bus ini telah meninggal, petugas unit Laka Lantas Polres Takalar langsung evakuasi supir dan mobil bus untuk menghindari kemacetan panjang. Sementara istri supir bus yang melihat jasad suaminya tertutup kain tak kuasa, menahan duka dan terus histeris di lokasi. Menurut rekan almarhum, Fahrul sebelumnya sempat berbicara bahwa kondisinya sedang sakit. Sementara itu, salah satu korban kecelakaan mengaku kondisi bus sudah oleng saat sedang melaju menuju Makassar. Tapi memang kondisinya sudah sakit ya? Sakit sudah dia sampaikan ya? Iya. Itu di mobil biasanya berapa orang di atas supir? Satu orang, tidak ada gardet apa? Tapi waktu kita lihat itu mobil memang sudah oleng atau? Sudah oleng ya? Katanya supirnya sudah pingsan? Sudah pingsan di atas mobilnya? Iya. Karena di cungkil dia punya pintu, akhirnya bisa dia masuk. Tidak ada penumpang di atas waktu kita lihat? Oh, kosong ya? Usai dievakuasi, jasad supir bus ini langsung dibawa oleh petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Takalar, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Yayasan Pendidikan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan viral karena diduga mengajarkan ajaran sesat. Pimpinan yayasan diduga mengharamkan pengikutnya yang masih remaja untuk memakan daging, ikan, dan meminum susu. Tidak hanya itu, para pengikutnya bahkan diduga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama di Kampung Buta Ejaya, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, viral karena diduga mengajarkan ajaran sesat. Seluruh siswa berusia remaja yang menjadi pengikut di Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah ini diduga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selain diduga tidak mewajibkan pengikutnya sholat, pimpinan yayasan bahkan melarang siswanya untuk memakan daging, ikan, serta meminum susu. Aliran bak kesucian ini telah didirikan sejak tahun 2019 lalu dan dibangun di lahan seluas 1000 meter persegi. Yayasan ini pun memiliki kurang lebih 100 orang siswa atau pengikut yang hanya memberikan pendidikan paling lama 3 tahun. Pimpinan Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah aliran bak kesucian berdalih jika dirinya tidak melarang siswanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, makan daging, dan ikan. Yang memviralkan itu yang saya baca itu dari MUI Goa atau mana? Sulsel. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihak. Apabila saya sesat, saya harusnya kan dibimbing. Kalau melihat yang salah, bukan malah menyalahkan. Memperbaiki yang salah, bukan dengan cara yang salah. Apalagi mengambil gambar tanpa izin, memposting di media sosial, meletakkan kata-kata sesat, itu bagaimana? Adakah MUI yang berpengetahuan dalam bidang agama tidak bertabayun? Apapun kesalahan yang mau disebarkan, terlebih lagi di media sosial, mestilah melalui klarifikasi. Nah, saya juga tidak mengerti bahasa-bahasa yang disampaikan di media sosial itu. Hingga kini pihak MUI Sulsel masih bekerja sama dengan pemerintah setempat dan penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap yayasan yang diduga telah mengajarkan aliran sesat. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tiba-tiba mengalami mati mesin usai mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga BBM yang dibeli dari SPBU tersebut telah tercampur dengan air hujan. Pemilik mobil pick-up yang tiba-tiba mengalami mogok dan mati mesin kendaraan di perjalanan ini memperlihatkan isi tangki mobilnya yang baru saja diisi BBM jenis Pertalite di SPBU, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Pemilik mobil terpaksa mengeluarkan BBM dari tangki mobilnya karena curiga dengan BBM yang baru dibeli dari SPBU tercampur air. Namun setelah isi tangki mobilnya dikeluarkan, terlihat beberapa liter air telah tercampur dengan BBM jenis Pertalite. BBM jenis Pertalite ini diketahui bercampur dengan air setelah mobil miliknya mogok kurang dari 1 km setelah meninggalkan SPBU Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Diduga tempat penampungan BBM di SPBU ini telah tercampur dengan air hujan tanpa diketahui oleh petugas atau operator di SPBU. Jadi tadi pagi saya mengisi bensin di SPBU Malino sebanyak 15 liter Pertalite atau 150.000. Mobil kami sekitar 1 kilo perjalanan dari SPBU Malino itu langsung mogok. Setelah diperiksa ternyata bercampur air. Ini air bensinnya yang kita keluarkan dan hampir 5 liter lebih air semua. Sejauh ini pihak SPBU setempat belum menanggapi keluhan dari pemilik kendaraan yang mobilnya mengalami mati mesin akibat BBM jenis Pertalite yang diisinya dari SPBU tercampur dengan air. Pengendara pun meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak SPBU. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, oknum polisi aniaya seorang anak di bawah umur akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Rahasia.
pemerintah Kota Makassar berkomitmen menurunkan angka kematian bayi dan anak. Alhamdulillah, Kota Makassar satu-satunya kota yang melaksanakan imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus untuk mencegah diare komplikasi pada anak. Diberikan secara oral 5 tetes dalam 3 dosis pada usia sasaran 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Segera ke puskesmas terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Ayo, cegah diare komplikasi melalui imunisasi rotavirus. Dinas Kesehatan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan. Mengingat saat ini musim pancaroba telah datang, di mana salah satu penyakit yang sering muncul adalah penyakit DBD. Mari kita sama-sama jaga lingkungan tak dengan melakukan 3N+. Lakukan jumantik juga di rumah-rumah, yaitu juru pemantau jentik. Fogging bukan jalan satu-satunya untuk mematahkan penyakit DBD, tetapi fogging adalah untuk bagaimana memutus mata rantai penularan bila terjadi adanya kasus wabah DBD. Peduli Ki, salam Ki. Kalaparan, Sabtu dan Minggu pukul 11:30 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rahasia, program informasi terkait peristiwa dan kriminal. Kita ke informasi lain. Sebuah video amatir merekam oknum anggota polisi di Kecamatan Tomini, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menganiaya seorang anak di bawah umur. Pelaku bahkan menyeret paksa korban di aspal. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala. Delon, remaja 15 tahun dianiaya oknum anggota polisi berseragam lengkap. Aksi penganiayaan ini berhasil direkam oleh warga setempat. Dalam video ini, oknum polisi terlihat secara brutal menyeret korban di aspal hingga menepi di pinggir jalan. Akibatnya korban mengalami luka bocor di bagian kepala. Untungnya, nyawa korban bisa diselamatkan setelah sejumlah warga memberikan bantuan dengan mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat korban bersama rekannya sedang menyaksikan malam pergantian tahun di pinggir sebuah ruko milik warga. Namun secara tiba-tiba muncul anggota polisi menggunakan sepeda motor lalu membentak korban. Korban yang takut memilih kabur namun berhasil ditangkap lalu diseret. Warga yang melihat kejadian ini histeris hingga membuat oknum polisi melepas lalu korban dievakuasi warga. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Propam Polres Luwu Timur. Pembelaan justru datang dari Kapolsek Makutana AKP Nyoman Sutarja melalui keterangan tertulisnya. Menurutnya, luka yang dialami korban bukan bekas benturan, melainkan luka saat terjatuh dari motor yang digunakan. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan pelaku pengeroyokan dan pembacokan di Kota Makassar berlangsung dramatis. 3 orang berusaha kabur hingga akhirnya polisi melepaskan tembakan peringatan. Ayo, lari ke atas. Woi, dikepung bago, woi. Aparat kepolisian Polsek Makassar berhasil membekuk 5 orang pelaku pengeroyokan dan pembacokan terhadap warga yang terjadi pada bulan Juli 2022 lalu. Dalam penggerebekan ini, sebuah rumah yang ditempati bersembunyi oleh 3 pelaku diantaranya di Kota Makassar sempat berlangsung dramatis. Ketiga orang ini sempat berusaha kabur dengan melompati lantai 2 rumahnya dan berjalan di atap rumah milik warga. Namun polisi yang sigap langsung mengepung area sekitar pelarian pelaku dan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan aksi nekat ketiga pemuda ini. Setelah sempat berusaha kabur, ketiga orang pelaku ini pun tertangkap dan bersembunyi di dalam rumah seorang warga. Mereka kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Makassar.
Kedua orang rekan pelaku lainnya juga berhasil dibekuk di tempat berbeda. Polisi turut mengamankan barang bukti parang yang digunakan melakukan pembacokan. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, Kompol Lando Sambolangi, motif para pelaku melakukan aksinya menebas tangan dan kepala seorang pria di Jalan Macini Kidul, dilatar belakangi permasalahan pribadi salah satu rekannya. Usai perbuatannya ini, kelima orang pelaku ini pun sempat kabur ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Penadah mengambil atau membeli barang bukti berupa HP dari seseorang dan disebutkan namanya, sehingga polisi melakukan penyidikan lebih lanjut dan menemukan 8 orang pelaku. Oke. Untuk barang bukti yang sempat diamankan, Bang? Barang bukti diamankan berupa 1 unit HP, sebilah parang dan 1 unit sepeda motor. Motifnya ini mereka melakukan apa yang ekonomi atau apa? Ya, itu dalam penyelidikan ya, apa motifnya, apakah karena ekonomi atau bagaimana, dan sementara ini menjalani proses penyelidikan lebih lanjut di Polsek. Akibat perbuatannya, mereka dikenakan pasal terkait 170 KUHP terkait penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Hendak balas dendam akibat dipukuli, pria mabuk, seorang pria di kota Makassar malah terkena tebasan sajam hingga terpaksa mendapatkan perawatan serius di rumah sakit. Aksi duel senjata tajam terjadi di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Korban Alif Sadan Musakar, 21 tahun, dilarikan ke rumah sakit daerah Labuang Baji akibat luka serius di bagian leher dan kepala bagian belakang akibat tebasan parang serta lecet di bagian kaki. Sementara 2 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Makassar, Muslimin alias Sampara 25 tahun dan Haslintang 27 tahun, keduanya hanya mengalami luka ringan. Peristiwa ini bermula saat Muslimin alias Sampara melintas di Jalan Nuri menggunakan sepeda motor, namun tiba-tiba dipukul oleh Alif Sadan Musakar yang diduga karena pengaruh minuman keras. Tak terima dipukul, Muslimin alias Sampara kembali ke rumah, mengambil parang dan mengajak kerabatnya Haslintang untuk melakukan aksi balas dendam. Namun saat tiba di lokasi, keduanya malah mendapat perlawanan dari Alif Sadan Musakar bersama rekannya menggunakan senjata tajam, badik, dan gergaji. Akibatnya Muslimin alias Sampara terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit Labuang Baji akibat luka serius yang dialaminya pada bagian kepala dan leher. Kanit Reskrim Polsek Mariso Kota Makassar Ibtu Amiruddin saat dikonfirmasi pada Senin sore mengatakan dalam peristiwa ini terdapat 3 orang dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Hingga saat ini dikatakan pihaknya masih mendalami pemeriksaan saksi guna menetapkan tersangka dalam kasus ini. Membenarkan bahwa betul adanya terjadinya pemarangan. Ya, adanya 3 korban sementara dalam hal perawatan medis, khususnya di Rumah Sakit Labuang Baji. 1 sebagai korban pemarangan, 2 lainnya luka-luka adanya sajam. Namun sampai saat ini masih melakukan tahap penyelidikan, mengumpulkan saksi-saksi guna untuk melengkapi apa yang menjadi di TKP tersebut. Jadi belum ditahu motifnya kita benar? Motifnya belum ditahu, sementara kami melakukan penyelidikan dulu. Situasi di lokasi pasca kejadian sendiri sudah kondusif. Aparat kepolisian Polsek Mariso Kota Makassar melalui Babi Kaptipmas tetap melakukan pemantauan guna menghindari kejadian serupa. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang perempuan sempat viral di media sosial setelah melaporkan suaminya menghilang. Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya mengamankan perempuan pelapor setelah diketahui dokumentasi sertifikat pernikahan miliknya palsu. Kamu saya udah hamil saya. Sayang, tidak bisa dinarik, saya pingin aja. Papa minta maaf, Papa. CCTV harus kemana-mana ada saja gitu. Seorang perempuan berinisial DT histeris saat melihat kekasihnya telah diamankan oleh tim Satresmo Polda Sulsel. Bahkan dirinya memohon kepada pihak kepolisian dan terus berupaya untuk memeluk sang kekasih yang tengah berada di posko Satresmo Polda Sulsel yang sempat kabur meninggalkan DT lantaran diduga kerap mendapatkan perlakuan kasar.
Sebelumnya, polisi sempat melakukan interogasi dengan perempuan berinisial DT yang telah membuat laporan polisi beberapa waktu lalu dengan memberikan keterangan kalau suaminya telah hilang dan sempat ramai di media sosial. Bahkan DT masih terus berkelit saat dikonfirmasi bahwa dirinya belum resmi menikah dengan kekasihnya. Namun akhirnya perempuan berinisial DT ini mengaku kalau dirinya belum resmi menikah dengan kekasihnya dan telah memasukkan dokumen negara berupa kartu tanda penduduk dan sertifikat telah menikah. Pengakuan DT tentang pemalsuan dokumen negara dan membuat laporan palsu ke Polsek Biringkanaya Kota Makassar tentu saja berbuntut panjang lantaran membohongi sejumlah pihak dan publik dengan membuat keterangan palsu dalam laporan kepolisian. Betul Ibu Datu dengan Hargai belum pernah menikah? Belum pernah menikah. Tapi tinggal bersama selama 3 tahun? Selama 3 Terus, tahun, Pak. akta yang kita munculkan tadi itu dari mana? Maaf ya Pak, teman saya yang buatkan. Karena kan kita kalau kos Pak diperiksa ya. Jadi dikasih fotokopi, ini saya buka saja Pak. Siapa temanmu tuh? Ada teman saya Pak di Semarang. Cuman kan dia cuman editkan, jadi tidak usah. Itu kesalahan saya Pak. Ya. Kita tidak perlu membawa kesalahan kemarin. Ulangi lagi, ceritakan lagi. Tim Satreskrim Polda Sulsel yang telah terlebih dulu mengamankan HG yang tengah bersembunyi di rumah kerabatnya di Kompleks Pemda Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang merupakan kekasih perempuan berinisial DT, telah menjalani interogasi dan ditemukan keganjalan dari laporan yang dibuat oleh DT dengan keterangan suami hilang lantaran lelaki HG yang dimaksud sebagai suami oleh perempuan berinisial DT bukanlah suaminya, melainkan hanya kekasih yang telah cukup lama tinggal bersama dengan dirinya tanpa berstatus suami istri. Di hadapan polisi, lelaki HG mengaku telah meninggalkan perempuan DT lantaran kerap mendapatkan kekerasan berupa pukulan ataupun tendangan hingga cakaran. Bahkan HG pun tak menampik kalau perbuatan dokumen palsu yang mereka buat telah menjadi kesepakatan untuk menghindari fitnah. Dalam rangka apa kau bikin KTP palsu begitu? Karena kami mau pergi ke Mandiri dong, panen merica, kerja di sana. Jadi supaya sampai di sana ditahu dong sama istri. Maksudnya kamu mau ke sana cari kerja? Iya. Cari kerja sama itu pacarmu? Iya. Jadi kau palsukan KTP biar ada status di situ suami istri, biar bisa diterima kerja. Kalau soal terima kerja, diterima dia cuman dari warganya. Dari warganya? Kalau laporan sama RT atau biar menghindari fitnah begitu? Iya. Jadi kau palsukan KTP? Iya. Dia juga? Iya. Dia juga? Iya. Diamankannya sepasang kekasih dan terbongkarnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pasangan yang belum berstatus suami istri dengan memalsukan dokumen membuat keduanya dapat terjerat undang-undang pidana, di mana telah melakukan pemalsuan dokumen kartu tanda penduduk dan sertifikat pernikahan yang dapat saja berujung penjara. Usai melakukan interogasi maraton terhadap pasangan kekasih ini, anggota Satreskrim Polda Sulsel kemudian melakukan koordinasi dengan Polsek Biringkanaya untuk melakukan proses hukum kepada keduanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari hasil penyelidikan serta hasil interogasi dari lelaki HG, bahwasanya di sini HG mengatakan bahwasanya dia tidak ada hubungan atau ikatan suami istri terhadap perempuan DT, yang mana perempuan DT sebelumnya telah mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah suami perempuan DT. Kini kedua terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih ini bersama barang bukti dokumen yang telah dipalsukan telah diamankan di Polsek Biringkanaya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Rahasia untuk edisi hari ini. Saya, Daeng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum itu tetap mengingatkan untuk Anda tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak Anda. Dan terkait program kita, tentu kembali mengingatkan untuk menjaga diri Anda, menjaga keluarga Anda, dan lingkungan Anda dari tindakan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Salam kita pada salama.